KPPU berikan relaksasi penegakan hukum untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kompetisi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung bersama saya, Silka Fania. Hari ini kita akan bacakan agenda KPPU seminggu ke belakang. Berita ini kami bacakan dari website resmi milik KPPU. Pada tanggal 10 November 2020, KPPU mengeluarkan siaran pers nomor 52 KPPU PR-11-2020. KPPU putus perkara tender di Penajam Pasir Utara. KPPU jatuhkan putusan atas perkara nomor 22-I-2019 tentang dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pelelangan umum paket pekerjaan lanjutan pembangunan jaringan distribusi air bersih multi-years Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, APBD tahun anggaran 2015-2018 dengan kode lelang 1684264. Dalam putusan yang dibacakan pada Selasa 10 November 2020, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Raja Wali Jaya Sakti Kontrindo sebagai terlapor 1, PT Indah Seratama terlapor 3, dan kelompok kerja Pokja Unit Layanan Pengadaan ULP Barang dan Jasa Kabupaten Penajam Pasir Utara terlapor 4 melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. PT Perdana Sejahtera Utama terlapor 2 sendiri tidak terbukti melakukan pelanggaran pasal tersebut. Putusan majelis komisi tersebut didasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada proses persidangan, khususnya terkait adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau pihak yang bekerja sama telah menciptakan persaingan semu di antara terlapor 1, terlapor 2, dan terlapor 3 dalam mengikuti tender Aquo. Sedangkan tindakan terlapor 4 melakukan pembiaran dengan cara tidak melakukan evaluasi secara benar, yakni dengan tidak menggagalkan proses tender Aquo meskipun terdapat berbagai macam indikasi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan terlapor 1 dan terlapor 3. Hal ini menjadi bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh terlapor 4 dalam bentuk memfasilitasi persekongkolan yang dilakukan oleh terlapor 1 dan terlapor 3. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Komisi memutuskan 1. Terlapor 1, terlapor 3, dan terlapor 4 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan yang kedua, terlapor 2 tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas perbuatannya tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada terlapor 1 dan terlapor 3 untuk tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua KPPU untuk memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara dan atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang di mana personil Pokja berasal untuk memberikan sanksi hukuman disiplin kepada kelompok kerja atau Pokja
Unit Layan Pengadaan atau ULP Barang Jasa Kabupaten Penajam Pasir Utara karena telah sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sebagai panitia tender atau penyelenggara tender, serta menyampaikan pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU. Rekomendasi juga dimintakan majelis komisi untuk diberikan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan atau ULP Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk memberikan pembinaan kepada terlapor 4, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait, sehingga pada pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan atau jasa pemerintah. Tanggal 11 November 2020, KPPU mengeluarkan siaran pers nomor 53/PR strip KPPU /11/2020. KPPU berikan relaksasi penegakan hukum untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU keluarkan aturan mengenai relaksasi penegakan hukum dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam aturan yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut, KPPU memberikan beberapa relaksasi atas penegakan hukum yang dilakukan. Berbagai relaksasi tersebut dijelaskan melalui Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang relaksasi penegakan hukum, praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, serta pengawasan pelaksanaan kemitraan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional atau Perkom 3/2020 yang ditandatangani Ketua KPPU pada 9 November 2020. Terdapat beberapa bentuk relaksasi yang diberikan KPPU, yakni yang pertama, relaksasi penegakan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Dan yang kedua, relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan, dan atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dan atau meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Kedua relaksasi tersebut diberikan apabila pelaku usaha memenuhi berbagai kriteria yang ditentukan KPPU. Relaksasi penegakan hukum atas pengadaan barang dan atau jasa diberikan untuk pengadaan yang ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan medis dan atau penyediaan fasilitas penunjang penanganan COVID-19 seperti pengadaan obat, vaksin, pembangunan rumah sakit darurat, penunjukan hotel atau gedung untuk isolasi mandiri, atau pengadaan kebutuhan medis atau fasilitas penunjang penanganan COVID-19 lainnya. Dan dalam rangka penyaluran bantuan sosial dan jaringan sosial pemerintah kepada masyarakat, relaksasi penegakan hukum atas rencana perjanjian, kegiatan, dan atau menggunakan posisi dominan diberikan KPPU setelah pelaku usaha mengajukan permintaan tertulis kepada KPPU. Atas permintaan tersebut, KPPU akan melakukan analisis atas rencana perjanjian, kegiatan, dan atau penggunaan posisi dominan dan memberikan keputusan paling lambat 14 hari sejak permintaan tersebut diterima KPPU. Keputusan KPPU atas permintaan tersebut
dapat berupa diperbolehkannya pelaksanaan perjanjian, kegiatan, dan atau penggunaan posisi dominan, atau diperbolehkan tetapi dengan syarat tertentu, atau bahkan menolak permintaan tertulis tersebut. Namun, jika KPPU belum memberikan keputusan dalam jangka waktu di atas, maka permintaan pelaku usaha dianggap disetujui oleh KPPU. Selain itu, KPPU juga memberikan relaksasi atas 2 jangka waktu kewajiban pelaku usaha, yakni terkait kewajiban penyampaian notifikasi merger dan akuisisi dan kewajiban penyampaian tanggapan atas peringatan tertulis dalam pelaksanaan kemitraan. Perkom 3/2020 menjelaskan bahwa atas transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan saham dan atau aset perusahaan, relaksasi diberikan berupa penambahan waktu perhitungan kewajiban notifikasi menjadi 60 hari setelah transaksi efektif secara yuridis. Sebelum relaksasi, tenggat waktu penyampaian kewajiban notifikasi adalah 30 hari, sedangkan atas pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, relaksasi diberikan dalam bentuk penambahan waktu pelaksanaan masing-masing peringatan tertulis menjadi 30 hari. Tanpa relaksasi tanggapan pelaku usaha atas masing-masing peringatan tertulis dari KPPU adalah 14 hari. Aturan tersebut berlaku sejak 9 November 2020. Jika terdapat penanganan dalam bentuk kegiatan atau dugaan pelanggaran yang masih berjalan oleh KPPU namun memenuhi ketentuan relaksasi tersebut dan belum masuk sidang majelis komisi, maka berlaku ketentuan yang menguntungkan bagi pelaku usaha. Berbagai relaksasi tersebut diberikan sampai dengan peraturan tersebut dicabut atau tidak dibutuhkan lagi. Melalui berbagai ketentuan relaksasi tersebut, KPPU berharap dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan kaidah persaingan usaha yang ada. Selanjutnya, pada tanggal 12 November 2020, KPPU mengeluarkan siaran pers nomor 54/PR/KPPU/11/2020. KPPU melakukan penelitian perkara inisiatif atas dugaan praktik monopoli dalam ekspor benih lobster. Menyikapi permasalahan ekspor benih lobster, KPPU telah melakukan advokasi sejak Juli 2020 dan telah memanggil para pihak terkait seperti Asosiasi Pengusaha Kelautan dan Perikanan Indonesia, Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa pelaku usaha kargo. Dari hasil tersebut, KPPU menemukan bahwa tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk menunjuk kepada satu pelaku usaha freight forwarding untuk menangani jasa kargo ekspor benih lobster atau BBL. Meskipun demikian, terjadinya struktur pasar monopoli dalam hal penyedia jasa freight forwarding merupakan sesuatu yang menjadi dasar bagi KPPU untuk melakukan penelitian. Jika ditemukan bukti pelanggaran terhadap persaingan usaha, KPPU akan melakukan tindak lanjut dalam ranah penegakan hukum. KPPU menilai persaingan bisnis jasa freight forwarding dalam pengiriman lobster haruslah dilakukan secara sehat sehingga menciptakan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kondisi yang tidak sehat dapat menciptakan inefisiensi bagi pelaksanaan bisnis. Pengiriman BBL yang dilakukan melalui satu bandara, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dapat menciptakan inefisiensi bagi biaya pengiriman dan resiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Padahal, pilihan bandar udara
yang dapat menjadi akses pengiriman tidak hanya Bandara Soekarno-Hatta berdasarkan keputusan Kepala BKIPM nomor 37 tahun 2020 tentang tempat pengeluaran khusus benih-bening lobster dari wilayah negara RI telah menetapkan adanya 6 bandara yang direkomendasikan untuk pengiriman BBL ke luar negeri, yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Internasional Lombok, Bandara Kuala Namu Medan, dan Bandara Hasanuddin Makassar. Secara praktek, seharusnya dengan memperhatikan sebaran lokasi pembudidaya lobster, maka biaya yang dikeluarkan eksportir akan lebih murah apabila keenam bandara yang direkomendasikan dapat difungsikan sebagai tempat pengeluaran BBL. Dengan biaya pengiriman domestik yang lebih rendah tersebut, maka harga BBL akan lebih bersaing di pasar. Tingkat resiko mortalitas BBL juga akan turun karena BBL dapat diterima di negara tujuan dalam kondisi segar dan dapat memberikan keuntungan bagi eksportir. Memperhatikan hasil tinjauan kebijakan tersebut, KPPU memutuskan untuk memulai penelitian perkara inisiatif atas dugaan praktek monopoli di jasa kargo ekspor benih-bening lobster sejak bulan ini untuk memperoleh bukti-bukti atas dugaan praktek monopoli di jasa tersebut. Demikian berita yang telah kami bacakan. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak sering lihat tausiahnya Pak Kiai Said gitu kan, yang sering diomongkan tuh, ini kita kaum kecil begini gitu kan, pemberdayaan tuh mestinya begini gitu. Artinya bukan sekedar mengutip ayat-ayat yang tidak berhubungan dengan ekonomi, tapi sekarang mulai itu bahwa penguasaan kekayaan itu tidak boleh hanya pada orang itu saja, kan banyak tuh ayat-ayat seperti itu yang dalam Al-Quran dan hadis. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung.